Basrah yang ada, ditanya, ada apa kotamu ini kok sepi seperti ini? Apakah mereka sedang merayakan hari jadi kota tersebut di suatu tempat? Maka dijawab, ketahuilah penduduk kota Basrah setiap hari ini mereka semua berkumpul di masjid untuk mendengarkan nasihat dari gurunya, yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri. Kita lihat himmahnya mereka penduduk Basrah untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Semuanya toko ditutup, kerjaan ditinggalkan untuk hadir di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan himmah penduduk Basrah tadi itu bisa berada di kota kita semua, yang mana penduduk kota kita mencintai majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, "Idza marartum min riyadil jannah farta'u." Jika kalian itu melihat taman-taman surga, maka hampirilah taman surga tersebut. Maka para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan taman surga adalah hilatul dzikir majalisul ilm. Taman surga adalah tempat berkumpulnya orang untuk berzikir kepada Allah. Taman surga adalah tempat kita berkumpul di dalam majelis ilmu. Kalau kita mau tahu taman surga yang ada, ya, gambaran taman surga yang ada di akhirat sana, hadiri namanya taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis-majelis ilmu. Orang itu kalau masuk di dalam taman, dia merasa tenang, hatinya tenang, pikirannya senang, karena dia melihat apa? Kebun-kebun bunga-bunga yang indah. Ketika kita masuk di taman, ketika kita masuk di taman, yaitu di majelis ilmu, juga kita merasa tenang hati kita, pikiran kita damai. Kenapa? Karena kita berjumpa dengan saudara-saudara kita muslim. Oleh karena itu majelis seperti ini disebutkan oleh Nabi Muhammad adalah taman surga. Dan siapa yang sudah masuk di taman surganya Allah yang ada di dunia, insya Allah bisa dipastikan kita semua akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam athar, majalisul dzikri yukaffiru sab'ina majalisan min majalisil ghaflah. Majlis zikir, majlis ilmu yang kita adakan di suatu tempat, ya, satu saja dari majlis ilmu, satu saja dari pondok pesantren yang kita dirikan di satu tempat, itu dapat membentengi dari 70 majlis perkumpulan orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di daerah kita ini banyak pondok-pondok pesantren. Satu saja bisa membentengi daerah ini dari 70 tempat-tempat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kok di daerah kita ini banyak pondok pesantren. Insya Allah aman, damai insya Allah. Bahkan disebutkan di dalam kitab, dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar, seandainya pahala orang yang menghadiri majelis ilmu itu ditampakkan oleh Allah, mata hijab kita ini dibuka oleh Allah, kemudian kita melihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu, maka dikatakan laqtatalu, mereka itu dikatakan laqtatalu, merebutkan pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diibaratkan seperti orang yang berperang. Kalau kita dibuka sama Allah, melihat pahala yang begitu besar yang diberikan kepada orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, alhamdulillah tidak dibuka sama Allah. Jadi pahalanya yang banyak dibuat sampai semua. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dikatakan
hatta yatruku fi imaratin imaratuh. Mereka berbondong-bondong menghadiri majelis ilmu karena bisa melihat pahala yang banyak tadi itu. Mereka meninggalkan imarah. Orang yang mempunyai kepemimpinan, dia akan tinggalkan itu urusan kepemimpinannya untuk menghadiri majelis ilmu. Hatta yatruku fi suqin suquh, sehingga orang yang mempunyai pasar, yang mempunyai toko, mereka tinggalkan tokonya, mereka tinggalkan pasarnya, ingin mendapatkan pahala yang besar di dalam majelis ilmu. Itu kalau dibuka sama Allah, kita bisa melihat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menghadiri majelis-majelis ilmu itu kalau bahasa Jawanya tomboati, obat dari hati. Kenapa kok obat dari hati? Karena memang obat dari hati itu kumpulono wong kang soleh, kalau bahasa Jawanya. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Dengan kita hadir di sini, kita bisa memandang wajah para kiai kita, para ulama kita, para guru-guru kita. Memandang saja kita mendapatkan pahala. Nah, dikatakan oleh Fathul Musili di dalam kitab, beliau mengatakan, Fathul Musili, alaysa marid idza muni'at ta'am wad dawa yamut. Fathul Musili bertanya kepada murid-muridnya, wahai muridku, bukankah ketika ada orang yang sakit itu kalau tidak dikasih obat, kalau tidak dikasih makan, maka dia akan mati? Betul. Orang sakit kalau tidak dikasih makan, tidak dikasih obat, pasti dia akan mati. Begitu juga hati, ketika tidak diberi makan hati tadi itu selama 3 hari saja, maka hati tadi itu akan mati. Makanannya hati itu apa? Makanannya hati itu adalah ilmu dan hikmah. Sama seperti jasad kita yang butuh dengan asupan-asupan gizi, begitu juga hatinya manusia ini harus diberi asupan gizinya, yaitu ilmu dan hikmah. Itu semua bisa didapatkan di madrasah ilmu, di majelis ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW mensyariatkan sholat Jumat. Jadi di situ ada hikmahnya. Di dalam sholat Jumat ada rukun khutbahnya, ada khutbahnya. Di situ ada hikmahnya, agar umat Islam ketika setiap hari Jumat berkumpul, mereka semua mendapatkan asupan-asupan rohani yang namanya itu khutbah Jumat. Bahkan ada seorang habaib yang bernama Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsi. Beliau setiap hadir dari majelis ilmu, setiap selesai dari majelis ilmu, beliau membaca doanya. Doa apa? Baca doanya doa setelah makan. Baca doanya doa setelah makan. Apa doa setelah makan? Alhamdulillah at'amana. Baca doanya, baca doa setelah makan. Wahai Habib, kenapa jenengan kok baca doa setelah majlis, kok baca doa makan? Iya, karena baru saja hati saya ini diberi asupan makanan. Asupan makanan hati adalah ilmu dan hikmah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam momen Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita istiqomahkan menghadiri majelis-majelis ilmu semacam ini. Karena majelis-majelis ilmu semacam ini adalah warisannya Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu saat Rasulullah itu masuk di dalam masjid. Di dalam masjid itu ada 2 halaqah. Halaqah yang pertama di situ sedang membaca Al-Quran, berdoa. Halaqah yang kedua di situ ada majelis ilmu. Ada gurunya dan menyampaikan ilmu-ilmu fikih. Kemudian Rasulullah masuk. Rasulullah lebih memilih duduk bersama majelis
ilmu. Dari hadis ini menunjukkan keutamaan majelis ilmu. Karena itu mari para santri santriwati semangat di dalam thalabul ilmu. Ya, karena ilmu adalah warisannya para nabi. Para nabi tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Para nabi meninggalkan ilmu. Siapa orang yang mengambil warisan ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat mulia. Nah, mudah-mudahan kita semua dijadikan anak-anak yang bermanfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Cara mensyukuri masa muda kita. Cara mensyukuri masa muda kita, khususnya para santri dan santriwati ini. Karena usia itu nanti semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau habiskan untuk apa masa mudanya? Nah, cara mensyukuri masa muda kita habiskan untuk thalabul ilm, menjadi seorang santri. Alhamdulillah. Karena apa? Karena para pemuda-pemudi sekarang ini, kalian adalah calon-calon tokoh di masa depan. Iya, para pemudi-pemuda sekarang ini, kalian semua adalah calon tokoh. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri kita, ya, dari sejak dini untuk besok kita akan menjadi seorang tokoh. Ada tokoh di masyarakatnya, ya, akan menjadi seorang pemimpin. Sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Tafaqahu qabla an tusawwadu." Ai ta'allamu, belajarlah kalian, ya, belajarlah kalian khususnya di dalam ilmu agama, sebelum kalian nanti itu menjadi seorang pemimpin. Mumpung kita ini masih menjadi seorang santri, masih menjadi seorang pengikut guru, pengikut kiai, maka kita gunakan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sibuk dengan mainan HP, game online dan lain sebagainya. Kita habiskan waktu kita ini untuk belajar. Belajarlah sebelum kalian menjadi pemimpin. Kenapa? Kalau kalian sudah menjadi pemimpin, maka kalian sudah disibukkan dengan urusannya, urusan kepemimpinannya, urusan rumah tangganya, urusan bersama istrinya, bersama anak-anaknya, macam-macam urusan banyak. Maka sudah tidak sempat lagi untuk belajar. Susah membagi waktunya. Mumpung sekarang masih muda, sekaranglah waktunya kalian mempersiapkan diri untuk menjadi tokoh di masa depan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, bermanfaat untuk diri saya sendiri dan hadirin semua. Lagi apa? Tambah lagi. Tambah ya. Lanjut tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan, diikatkan kepada sesuatu yang mulia, dia pasti akan menjadi mulia. Ya kan? Pandai besi terkena api, pandai besi terkena api. Dekat harum menjadi wangi. Kalian semua kalau duduk dekat sama orang tukang las pandai besi, maka akan terkena apinya. Begitu juga ketika kita duduk bersama penjual minyak wangi, maka kita juga akan menjadi wangi. Artinya, saya mengajak kepada adik-adik untuk pandai-pandai memilih kawan. Kawan yang baik itu obat bagi hati, dan kawan yang jelek itu penyakit hati. Tadi saya sampaikan segala sesuatu
Kalau ingin mulia, dia harus disandarkan, diikatkan dengan sesuatu yang bernilai. Contoh, kardus misalnya. Kardus tadi bisa menjadi tidak berharga ketika dia terpisah dari mushaf Al-Quran. Tapi kardus tadi itu bisa menjadi mulia karena kardus tadi itu terikat dengan Al-Quran. Segala yang terikat dengan Al-Quran, kardus tadi itu menyentuhnya saja harus menggunakan wudu. Karena apa? Karena terikat dengan yang mulia, yaitu Al-Quran. Contoh lagi, antum beli rambutan misalnya, buah rambutan. Ketika kita membeli rambutan, pasti kita mendapatkan tangkai-tangkainya, ya kan? Nah, coba kalau tangkainya itu kita pisah, kemudian tangkainya kita jual, kita kira-kira ada harganya? Tidak ada harganya. Tangkai tadi mau terjual harus terikat dengan rambutannya. Nah, karena itu ikatkan hati kita dengan yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'alluqkan hati kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita nanti juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rabiul Awal, contoh, bulan Rabiul Awal ini tadinya adalah bulan yang biasa saja, bukan termasuk bulan yang mulia, bukan termasuk bulan yang dikatakan di dalam Al-Quran Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan yaitu ada 4, bulan Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Itu bulan-bulan mulia. Tapi bulan Rabiul Awal ini bulan yang biasa, bisa menjadi mulia. Rabiul Awal, setiap Rabiul Awal disambut oleh jutaan umat muslim. Dikarenakan apa? Ada kaitannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kenapa kok Nabi Muhammad gak dilahirkan di bulan-bulan yang haram? Tidak dilahirkan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa? Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa yang mulia itu baginda Nabi, bukan bulannya. Bulan tadi bisa mulia karena ada Nabi. Kalau Nabi Muhammad dilahirkan di bulan-bulan yang mulia, maka musuh-musuh Nabi Muhammad tadi itu akan berkata, tentu saja Muhammad mulia karena Muhammad dilahirkan di bulan yang mulia. Allah ingin menunjukkan Nabi Muhammad yang mulia daripada bulan. Bulannya ikut menjadi mulia karena ada Nabi Muhammad. Contoh lagi, Hajar Aswad. Apa Hajar Aswad itu? Batu hitam. Sama tidak sama batu ini? Sama, jenisnya batu, tapi kemuliaannya berbeda. Hajar Aswad diperebutkan oleh orang-orang yang berziarah Makkah. Bahkan sampai kita mau membayar agar kita bisa mendekat kepada Hajar Aswad dan mencium Hajar Aswad tadi. Sama sebetulnya mencium Hajar ini, sebetulnya sama. Tapi karena Hajar Aswad tadi itu ada ikatannya dengan Nabi Muhammad SAW, Hajar Aswad pun menjadi mulia. Hajar Aswad pernah dicium Nabi Muhammad